pelajari bersama agar kita bisa menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi positif bagi bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah. Berbagai suku bangsa di dalamnya yang melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tiada tandingannya. Beragam budaya yang masih terjaga mampu memukau mata dunia. Indonesia menyimpan segala pesona mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, serta telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Warisan yang diturunkan secara turun-temurun bukan sekedar tutur belaka, melainkan sebuah modal untuk mencerdaskan bangsa di mata dunia. Saya, sebagai warga negara Indonesia, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan diakui oleh negara lain. Negara memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Sedangkan hukum adalah peraturan yang mengikat dan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Tentang hukum, selamat mendengarkan. Hukum adalah salah satu ilmu tertua dalam sejarah peradaban manusia. Mempelajari hukum sama saja dengan mempelajari sejarah dari peradaban panjang umat manusia. Hukum itu tentang menekan atau membatasi ego atau hasrat dari masing-masing individu, supaya tidak merugikan orang lain. Hukum itu tentang memberikan ganjaran kepada orang yang merugikan orang lain. Hukum itu tentang bagaimana menciptakan keteraturan, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat. Hukum itu tentang implementasi dari nilai-nilai moral yang ada di dalam suatu masyarakat, sehingga mulai dibentuk lembaga kepolisian, kehakiman, kejaksaan, serta muncul juga penegakan hukum independen yang disebut sebagai pengacara atau advokat. Namun semua itu tidak cukup. Hukum yang baik itu bukan hanya tentang aturannya, melainkan tentang manusia-manusianya juga. Korupsi, penyelewengan dalam jabatan, proses penegakan hukum yang berbelit-belit, itu semua tentang manusianya. Ibarat hukum adalah sebuah kapal, manusia adalah nahkoda yang akan menentukan kemana kapal akan berlayar. Untuk menciptakan nahkoda terbaik, maka pendidikan adalah segalanya. Inilah fungsi dari Fakultas Hukum. Maka penegak hukum yang terintegritas ditentukan dari mana ia belajar hukum dan dari siapa dia belajar hukum. Pernah dengar tentang asas keseimbangan dalam hukum? Asas ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban antara dua pihak dalam sebuah hubungan hukum harus seimbang. Intinya, gak boleh ada pihak yang merasa dirugikan, dan gak ada juga yang mendapat keuntungan lebih besar dari yang lain. Jadi, setiap perjanjian atau hubungan hukum itu harus adil. Keduanya punya hak dan kewajiban yang sama, biar gak ada yang merasa dikecewakan. Dengan asas keseimbangan ini, hukum memastikan semua pihak dapat keadilan yang layak. Jadi, ingat ya, setiap perjanjian atau urusan hukum, hak dan kewajiban harus selalu diseimbangkan. Mengapa penegakan hukum itu penting? Penegakan hukum sangat penting karena tanpa penegakan hukum, negara akan kacau dan tidak teratur. Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak negara, dan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Jika tidak ada penegak hukum, lalu lintas jalanan akan macet,
dan banyak terjadi kecelakaan. Jika tidak ada penegakan hukum terhadap korupsi, uang negara akan habis di korupsi, pembangunan akan terlambat. Teori tentang negara dan hukum. Ada banyak teori tentang negara dan hukum. Salah satunya adalah teori kedaulatan hukum dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi suatu negara. Artinya, semua orang termasuk pemerintah. Hak teori hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang tidak dirampas negara. Teori Trias Politika yang menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menjadi warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, kita harus taat pada hukum, membayar pajak, menjaga lingkungan, berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Menjadi warga negara yang baik, kita telah berkontribusi dalam membangun negara yang maju, adil, dan sejahtera. Mari kita menjadi warga negara